Yuk belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia di mana saja tetap asyik. Assalamualaikum sahabat belajar. Bertemu lagi dengan saya Anik Sulistiawati. Yuk belajar bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dapat dihargai di negeri sendiri dan dapat dihargai pula di negeri orang lain. Sahabat belajar, materi kita hari ini adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan belajar hari ini adalah sahabat belajar diharapkan dapat memahami isi dan sistematika surat lamaran kerja. Sahabat belajar berbicara mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, alangkah baiknya jika kita mengetahui dahulu struktur surat lamaran pekerjaan. Sahabat belajar, apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan yang ditujukan pada seseorang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Dari definisi ini maka, agar orang yang mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan atau jabatan diperlukan permohonan yang mengandung fakta dan argumen yang kuat agar pihak penyedia kerja merasa yakin dengan pemohonnya. Teks yang memiliki karakteristik memunculkan argumen yang kuat adalah teks eksposisi. Oleh karena itu, sahabat belajar, surat lamaran pekerjaan memiliki kesamaan dengan teks eksposisi. Dengan demikian, struktur surat lamaran pekerjaan sama dengan struktur teks eksposisi. Masih ingatkah sahabat belajar dengan struktur teks eksposisi? Struktur teks eksposisi adalah tesis, argumen, dan penegasan ulang. Berarti berbicara mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan tidak bisa dilepaskan dari struktur surat lamaran pekerjaan. Jadi, sistematikanya dimulai dari mana? Sistematikanya dimulai dari tesis, kemudian diperkuat oleh argumen, lalu ke penegasan ulang. Sistematika surat lamaran pekerjaan jika dilihat dari struktur surat lamaran pekerjaan, yaitu dimulai dari tesis. Tesis itu apa? Tesis adalah pernyataan-pernyataan umum yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Kalau dirinci, tesis itu terdiri dari apa saja? Terdiri atas tanggal surat, alamat surat, hal, lampiran, salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, identitas diri pelamar, serta pernyataan keinginan untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Argumen. Argumen merupakan pernyataan untuk menguatkan tesis. Alasan mengapa pelamar patut dipertimbangkan mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Karena itu, pada bagian ini perlu dicantumkan alasan yang kuat. Mengapa? Pelamarlah yang patut untuk diterima. Selain itu, perlu diajukan fakta-fakta yang akurat pada bagian lampiran data. Kemudian pada akhir surat terdapat penegasan ulang. Dalam surat lamaran, pernyataan penegasan ulang adalah berisi mengenai harapan atau kesungguhan pelamar untuk bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan itu. Selain itu juga ada ucapan terima kasih, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Demikian tadi sahabat belajar sistematika surat lamaran pekerjaan. Saya tegaskan kembali, sistematika surat lamaran pekerjaan terkait dengan struktur surat lamaran pekerjaan, yaitu dimulai dari tesis, dikuatkan oleh argumen, lalu ke penegasan ulang.
Ditinjau dari bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Tanggal surat. Yang kedua adalah hal, lampiran. Kemudian alamat surat. Setelah alamat surat, salam pembuka. Kemudian paragraf pembuka. Identitas diri. Setelah identitas diri adalah alasan mengapa dirinya atau pelamar yang harus atau berhak untuk dipertimbangkan. Setelah itu lampiran-lampiran. Setelah lampiran-lampiran, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sedangkan isi surat lamaran pekerjaan tentu saja berisi permohonan pelamar pada orang atau pejabat agar pelamar dapat diterima bergabung dalam tim di perusahaan yang dipimpin oleh orang atau pejabat tersebut. Sahabat belajar, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Yuk tetap belajar bahasa Indonesia. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam sehat dan tetap asik belajar bahasa Indonesia di mana saja.